Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lucky Setiawan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu konsep Lean dalam house Lean atau rumah Lean ya, yaitu layout. Oke, di dalam rumah Lean ini kita lihat pojok kiri bawah ya ada Lean layout, di mana salah satu yang mendukung namanya just in time dari Toyota Process Production System. Di mana Lean Layout memiliki ya dua ya dari beberapa mungkin ya dua, yaitu Cellular Manufacturing dan Use Flow. Di mana Cellular Manufacturing ini yaitu memecah lini produksi menjadi beberapa sel yang terdiri dari mesin, peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk tertentu. Lalu yang kedua adalah U-shape, yaitu bagaimana alur proses mereka membentuk aliran U. Seperti itu. Jadi produk masuk dan keluar pada sisi yang sama dalam sebuah sel untuk membentuk aliran U untuk efisiensi. Baik, kita akan melihat salah satu proses yang produk pabrik sepatu ya, mereka sudah beberapa juga sudah menerapkan Lean Manufacturing, di mana produk sepatu ini memiliki dua bagian, yaitu bagian upper dan bagian bottom. Oke, lalu di mana upper memiliki tiga kunci proses utama dalam bab upper, yaitu cutting, stitching, assembling, dan bottom bagian bawah memiliki 4 kunci proses utama. Lalu sebelum kita berbicara dengan Lean layout, kita akan berbicara terkait dengan traditional layout. Ya, apa itu traditional layout? Ya, jadi traditional layout itu proses produksi itu berdasarkan dengan prosesnya masing-masing ya, seperti ini. Jadi cutting dalam satu gedung, stitching dalam satu gedung, lalu ada assembling dalam satu gedung. Dan kita lihat di sini ya sebelah kanan ya, kita lihat ada aliran hanya produksi cutting di satu gedung, lalu ada stitching di area satu gedung dan assembling di area satu gedung. Inilah salah satu kriteria dari yang namanya traditional layout. Pada kali ini kita akan berbicara terkait dengan bagian upper saja ya. Jadi kita fokus ke bagian upper tanpa memperhatikan area bottom, seperti itu. Lalu apakah kerugian ya dari traditional layout ini? Kita akan lihat yang pertama adalah overproduction. Ketika proses cutting bekerja, itu pasti tidak memperhatikan kemampuan dari atau kapasitas dari bagian stitching. Ya, yang pertama adalah seperti itu, sehingga menimbulkan yang namanya overproduction di sini, inventory yang berlebih. Ya, kita lihat di sini ada inventory, sehingga menghasilkan waste yang pertama yaitu overproduction, seperti itu. Lalu berikutnya adalah terkait dengan waste kedua yaitu transportasi ya. Jadi pasti akan membutuhkan operator untuk melakukan transportasi dari gedung pertama ke gedung kedua atau dari gedung cutting ke stitching, sehingga membutuhkan banyak movement ya, pergerakan bolak-balik dari gedung satu ke gedung yang kedua. Begitu juga dengan stitching ke assembling juga membutuhkan satu operator untuk melakukan transportasi atau transfer produknya. Lalu berikutnya adalah salah satunya yaitu defect ya. Kalau kita perhatikan misalkan operator ini membawa 500 pasang ya, yang bahan berbentuk bahan belum dilakukan penjahitan, lalu transfer ke proses stitching untuk dilakukan penjahitan, masuk ke dalam sebuah line, lalu diketemukanlah NG gitulah, reject, mungkin salah potong seperti itu ya. Jadi salah potong. Nah, apa yang akan menyebabkan dampaknya terhadap proses tradisional ini? Maka apabila di sini ternyata dari model ini adalah misalkan model A, sepatu A, maka di sini sepatu A masih tersisa misalkan 9.000. Maka sudah pasti yang 9.000 ini pun akan terjadi NG, ya, tidak bisa digunakan. Karena dengan potongan yang sama, maka tidak bisa masuk ke proses stitching. Hal inilah yang menyebabkan dampaknya begitu besar terkait dengan NG dan kerugian bagi perusahaan. Ya, inilah 3 yang sudah kita temukan defect awal terkait dengan traditional layout. Dan mungkin juga banyak sekali di sini ya, banyak sekali macam-macamnya terkait dengan waste atau 8 macam pemborosan yang akan terjadi di proses aliran di dalamnya. Lalu apakah Lean Layout itu? Baik, Lean Layout itu tadi mengadopsi 2 ya. Yang pertama adalah Shell Manufacturing, yang kedua adalah U-shape flow.
di mana sel ini adalah membagi atau memecah lini produksi. Kita lihat lagi tidak berbicara terhadap proses, tapi berbicara terhadap factory ya. Pabrik 1, pabrik 2, lalu pabrik 3. Di mana masing-masing pabrik memiliki sel-selnya. Ini ada sel cutting, sini adalah sel stitching, dan sel assembling. Begitu juga di factory kedua dan factory ketiga. Inilah yang disebut dengan cellular manufacturing ya, memecah lini produksi, lini proses per bagian-bagian seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana membentuk sebuah aliran U. Nah, di dalam ini kita lihat bagaimana aliran stitching membentuk aliran U ya. Ya, untuk aliran stitchingnya. Lalu berikutnya adalah untuk satu factory-nya. Ini masukin di sini, lalu keluar di sini. Seperti itu. Ya, mereka membentuk aliran U. Ya, salah satunya keuntungannya misalkan di dalam sebuah aliran stitching ini, ya, misalkan aliran stitching, apabila kita memiliki proses panjang seperti ini, maka di sini ada awalan, ada akhiran ya. Kita membutuhkan dua operator nih. Untuk pertama untuk persiapan, dan di sini untuk melakukan finish good atau packing misalkan. Nah, maka kita akan membutuhkan dua operator. Sedangkan kalau aliran U, maka kita hanya membutuhkan satu operator saja ya. Seperti ini. Ini dari salah satu manfaat dari kenapa U-shape atau membentuk pola aliran U. Nanti nextnya saya akan menjelaskan lagi terkait dengan yang lainnya ya, terkait dengan apa untungnya aliran U ini, seperti itu. Ya, jadi inilah kriteria dari Lean. Dua itu ya, cellular manufacturing, lalu yang kedua adalah membentuk aliran U. Lalu berikutnya, di dalam sebuah proses antara cutting, stitching, dan assembling, mereka sudah menempatkan yang namanya proses leveling inventory atau standar inventory ya. Seperti ini salah satunya. Lalu kita lihat contohnya. Maka kita lihat ketika cutting memberikan hasil potongannya, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah box dan akan masukkan dalam sebuah rak. Lalu di sini stitching akan mengambil baru masuk ke dalam aliran proses stitching. Yang pertama adalah seperti itu, bagaimana mereka menerapkan sistem FIFO ya. Jadi alirannya FIFO, bahwa ini akan selalu first in first out. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana mereka menetapkan standar inventory ketika satu rak ini misalkan memiliki standar 120 pieces. Jadi maksimum di 120 pasang sepatu. Di mana masing-masing proses itu memiliki target, misalkan proses cutting itu per jamnya adalah 60 per jam. Stitching 60 per jam, lalu assembling 60 per jam. Maka di sini memiliki standar inventory-nya itu 2 jam ya, berarti. Jadi mereka tidak akan lebih dari 2 jam. Lalu begitu juga antara stitching, proses stitching dan proses assembling ya. Di sini menggunakan rak. Mungkin jadi sama nih. Misalkan satu rak ini atau ini satu rak ini berisikan jadi misalkan 120 bagi 3 gitu ya. Jadi 40 per rak gitu kan. Nah, 40 rak ini berarti tetap adalah 120 pasang per 2 jam standar inventory-nya. Ketika sudah masuk, barangnya diambil oleh assembling, maka dia akan berputar balik lagi seperti itu. Inilah adalah konsep Kanban ya. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan konsep Kanban. Jadi inventory levelingnya tidak akan lebih dari 2 jam atau 120 pasang. Jadi seperti itu ya, terkait dengan yang namanya Lean Layout. Karakteristiknya memiliki sel manufacturing yang pertama, yang kedua adalah memiliki pembentukan aliran U. Ya, yang sudah saya bilang tadi, dan mereka memiliki leveling inventory, yaitu bagaimana mereka membatasi inventory mereka sehingga proses maupun inventory lead time itu lebih terjaga dan lebih konsisten di dalam sebuah aliran prosesnya. Nah, jadi kita sudah melihat tadi ya dua hal yang berbeda dari konsep tradisional ya maupun konsep dari Lean. Ya, jadi konsep secara layout ini awalnya seperti ini. Selanjutnya, apa yang menjadi poin utamanya adalah yang pertama, tradisional layout itu menitip beratkan pada proses batch atau besar-besaran ya. Tadi kalau kita lihat ada proses ya, ketika mereka menumpuk dulu dengan batch besar, baru mereka dikirimkan ke factory berikutnya. Sehingga akan menimbulkan persediaan yang besar ya, inventory yang besar. Seperti yang nomor 2 ini, yaitu persediaan dalam jumlah besar. Lalu alur kerja yang panjang dan rumit. Ya, jadi kalau kita lihat tadi factory 1 ya
lalu ada factory 2, lalu ada inventory di tengah-tengahnya, maka ini akan menyebabkan alur kerja yang panjang, ya. Jadi membutuhkan proses lead time-nya atau inventory lead time-nya akan lebih panjang. Lalu banyak waste seperti pergerakan yang tidak perlu dan waktu menunggu. Dan tadi salah satunya adalah transportasi, ya. Ada waste transportasi, ada waste defect, ada defect transportasi dan overproduction. Lalu fokus utama mereka adalah bagaimana menggunakan mesin. Jadi mereka fokus terhadap misalkan tadi cutting, ya. Mereka memiliki mesin cutting ada 100 mesin. Mereka akan menggunakan keseluruhannya untuk melakukan proses produksi, gitu. Padahal dalam konsep Lean belum tentu kebutuhan mesinnya itu 100 gitu loh. Nanti sesuai dengan perhitungan mereka mempunyai line balancing konsep seperti itu. Tapi kalau untuk tradisional ketika ada 100 mereka akan mengupayakan bahwa utilisasinya penggunaan mesinnya itu betul-betul 100% seperti itu. Lalu apakah Lean Layout? Nah, Lean Layout ini menitik beratkan pada proses continuous flow, ya, di mana proses itu bekerja sesuai dengan kapasitas keinginan pelanggan, ya, di mana kuncinya adalah sebuah take time menjadi guidance, menjadi panduan bagi masing-masing proses. Lalu yang kedua, persediaan dalam jumlah kecil dan tepat waktu, ya. Tadi kita lihat bagaimana konsep rak-rak yang digunakan, lori-lori yang digunakan, yaitu mengatur sebuah persediaan di dalam aliran prosesnya, di antara cutting dengan stitching maupun stitching dengan assembling. Mereka memiliki standar level inventory masing-masing sehingga alur kerja akan lebih singkat dan lurus, ya. Semakin inventory-nya kecil, maka semakin cepat, semakin singkat, seperti itu. Lalu mereka berprinsip terhadap mengurangi waste dengan 5S dan perbaikan keberlanjutan atau continuous improvement. Lalu fokus utama mereka adalah meningkatkan efisiensi untuk pelanggan, ya. Jadi tidak lagi terhadap utilisasi mesin. Jadi kalau misalkan tadi ternyata cutting itu dari 100 mesin, itu cuma butuhnya adalah 85 misalkan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti per jamnya misalnya tadi 60 per jam, ya. Ya sudah, tidak perlu berarti yang 15-nya lagi itu tidak usah digunakan. Kita sudah memaksimalkan mesin yang ada yaitu 85%. Di 85% atau 85 unit, seperti itu. Jadi beberapa contoh yang konkret dalam membedakan antara tradisional layout maupun lean layout. Yang pertama, mesin disusun berdasarkan alur proses dalam lean layout, ya, bukan berdasarkan jenis mesin seperti tradisional layout. Lalu yang kedua, persediaan ditempatkan dalam garis produksi dengan jumlah terbatas pada Lean. Ya, jadi tadi kita sudah lihat bahwa penggunaan rak maupun penggunaan lori, namun bukan sistem gudang dalam jumlah besar seperti tradisional sistem, ya. Tadi kita lihat di sini memiliki gudang yang cukup besar sehingga banyak cukup menempatkan sebuah kapasitas dalam stok mereka, seperti itu. Lalu ada supermarket penyimpanan material antara proses Lean layout, sedangkan tidak ada dalam tradisional layout, ya. Tadi kalau kita lihat itu adalah ketika memiliki rak dalam cutting ke stitching itu adalah salah satu bentuk supermarket system, ya. Kalau supermarket system itu kan kalau kita belanja ke supermarket, nah, supermarket itu kan akan menempatkan produk barunya itu paling belakang. Jadi ketika pelanggan ngambil di depan, ya, pelanggan ngambil di depan, maka yang bagian belakang ini akan dimaju ke depan, lalu akan diisi lagi di bagian belakang. Konsep FIFO-nya berjalan seperti itu. Nah, itulah yang diadopsi dari Lean konsep tadi. Lalu yang ketiga, ada area khusus untuk perbaikan berkelanjutan dalam Lean layout. Sedangkan di dalam traditional layout tidak ada. Jadi memang ada area khusus yang digunakan di dalam sebuah perbaikan berkelanjutan dalam sebuah Lean layout. Ya. Misalkan nanti ketika kita tadi, ya, pemakaian mesinnya hanya 85%, maka 15% itu pasti dipersiapkan untuk area-area yang mesin itu tidak digunakan, seperti itu. Itu juga menjadikan salah satu strategi di mana nanti mungkin saya akan jelaskan terkait dengan yang namanya change over, ya, pergantian model. Jadi pergantian model ini akan mempengaruhi pergantian mesin dan lain-lain sebagainya. Maka ada tempat khusus untuk perbaikan di mana untuk memperbaiki sebuah aliran proses atau change over, pergantian cepat dalam sebuah alur kerja atau aliran proses. Nanti akan saya jelaskan. Yang itu disebut dengan, kalau di Lean itu adalah SMED, Single Minutes Action Dice, ya. Nanti ada salah satu di House of Lean, kita akan mempelajari itu juga. Baik, mungkin itu saja terkait dengan
perbedaan tradisional layout maupun layout. Nanti saya juga akan jelaskan ke next-nya mungkin terkait dengan lean layout dalam scope cell manufacturing-nya ya. Mengapa U-shape itu penting, jadi bisa saya jelaskan. Dan terima kasih apabila ada salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Dan apabila video ini berguna, bisa kalian subscribe, ya bisa subscribe, lalu bisa share, dan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau kita berdiskusi, tolong komen. Dan silahkan nanti rekan-rekan dapat connect dengan akun LinkedIn saya untuk saling, ya salah satunya adalah silaturahmi dan berkoneksi. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.